Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Karen Quinino Stefani, bisa dipanggil Karen dengan NIM K0024138 dari kelompok B7. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai anatomi arteriosus circulus willisi, tractus SSP, truncus cerebri, dan juga area Brodmann. Berikut ada skenarionya. Jadi, seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak bicara. Tidak ada riwayat trauma pada kepalanya sebelumnya. Lalu, pada pemeriksaan fisik didapatkan hemiparese sisi kanan, terutama lengan lebih berat dibandingkan tungkai. Lalu refleks sisi kanan meningkat dan terdapat Babinski sign positif di sisi kanan. Hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh, termasuk wajah kanan. Lalu saat diminta menjulurkan lidah, lidah pasien menyimpang ke arah kiri. Pasien tampak kesulitan berbicara secara motorik atau afasia non-fluent, tetapi memahami instruksi sederhana. Riwayat medis menunjukkan bahwa pasien merupakan proaktif, memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Kemudian pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infark iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer. Terdapat pula iskemia parsial pada pons kiri. Kemudian ini pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan struktur pembentuk circulus willis mulai dari bagian anterior hingga posterior. Sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Ya, ini adalah preparat yang akan saya jelaskan. Jadi saya akan menjelaskan mengenai urutan komponen utama circulus willis dari anterior ke posterior. Yang pertama itu ada arteri cerebri anterior atau ACA dari kiri terdapat di kiri dan kanan yang merupakan cabang dari arteri carotis interna dan fungsinya untuk mensuplai lobus frontal dan parietal bagian medial. Kemudian yang kedua ada arteri communicans anterior. Arteri communicans anterior ini menghubungkan ACA kiri dan kanan. Lalu dia juga membentuk sisi anterior dari cincin sirkulasi. Yang ketiga ada arteri carotis interna atau ICA, terdapat di kiri dan kanan juga seperti ACA. Jadi ICA ini membawa darah dari jantung ke otak anterior dan cabangnya itu termasuk ACA dan MCA atau arteri cerebri media yang meskipun MCA ini tidak termasuk circulus willis. Yang keempat ada arteri communicans posterior, terdapat di kiri dan kanan. Fungsinya menghubungkan ICA dan PCA, ICA dengan PCA maksud saya, maaf, dan juga menjadi jalur penghubung antara sistem anterior dan posterior. Yang terakhir ada arteri cerebri posterior atau PCA, terdapat di kiri dan kanan. Ini tuh merupakan cabang dari arteri basilaris yang mensuplai lobus oksipital dan bagian inferior.
Lobus temporal. Fungsi dari circulus Willis sendiri dalam kompensasi perfusi otak, yaitu circulus Willis ini berfungsi sebagai, mohon maaf, baik saya ulangi, circulus Willis ini berfungsi sebagai jalur alternatif aliran darah atau kolateral yang menjaga aliran ke seluruh otak jika salah satu arteri besar tersumbat. Baik, penjelasan untuk circulus Willis sudah selesai dan juga beserta fungsinya. Kemudian saya lanjut untuk menjelaskan mengenai ini, perbedaan traktus corticospinalis dan traktus spinothalamicus. Jadi ya ini pertanyaan yang kedua, saya bacakan lebih lengkap. Sebutkan dan jelaskan perbedaan antara traktus corticospinalis dan traktus spinothalamicus yang meliputi pertama ada fungsi utama, lalu titik awal dan akhir, kemudian lokasi penyilangan atau decussatio, dan yang terakhir ada letak relatif di medula spinalis. Baik, ini preparat yang akan saya jelaskan. Saya mulai dulu untuk yang fungsi utama. Jadi perbedaan di antara keduanya itu, saya mulai dari traktus corticospinalis yang ini ya. Ini corticospinal pathway. Jadi traktus corticospinalis itu memiliki fungsi mengatur gerakan motorik volunter atau sadar, terutama gerakan otot rangka bagian distal, misalnya jari dan tangan. Kemudian untuk yang traktus spinothalamicus itu fungsinya adalah untuk menghantarkan informasi sensorik seperti nyeri, suhu, dan sentuhan kasar dari tubuh ke otak. Kemudian perbedaan antara traktus corticospinalis dan traktus spinothalamicus yang kedua itu ditinjau dari titik awal dan akhir. Saya mulai lagi dari ini, traktus corticospinalis, titik awalnya itu korteks motorik primer atau Brodmann area 4 di lobus frontalis, sedangkan titik akhirnya itu medula spinalis anterior horn atau neuron motorik bawah. Kemudian untuk yang traktus spinothalamicus, ini titik awalnya yaitu reseptor sensorik perifer yang merupakan neuron pertama di ganglion spinalis. Lalu titik akhirnya traktus spinothalamicus ini yaitu korteks sensorik primer atau Brodmann area 1, 2, 3 melalui talamus atau nukleus ventral posterolateral atau VPL. Maaf, saya lanjutkan lagi. Perbedaan yang ketiga itu ditinjau dari aspek lokasi penyilangan atau decussatio. Ya, lokasi penyilangan atau decussatio. Yang pertama, untuk yang corticospinalis, traktus corticospinalis maksud saya, mohon maaf, itu lokasi penyilangannya di medula oblongata pada decussatio piramidum sekitar 85-90% serabut menyilang menjadi traktus corticospinalis lateralis. Menjadi traktus corticospinalis lateralis. Kemudian untuk yang traktus spinothalamicus, ini lokasi penyilangannya di medula spinalis, segmen yang sama atau 1-2 segmen setelah masuk. Kemudian menyilang melalui commissura alba anterior. Lalu yang terakhir, perbedaan antara traktus corticospinalis dan traktus spinothalamicus ini
ditinjau dari aspek letak relatif di medula spinalis. Ya, betul. Jadi, untuk yang traktus corticospinalis itu bagian lateralisnya itu terdapat traktus corticospinalis lateralis. Dia lebih besar, kemudian yang bagian anterior atau ventral terdapat traktus corticospinalis anterior yang tidak menyilang di medula. Kemudian untuk yang traktus spinothalamicus, ini dia anterolateral atau depan dan samping dari kornu anterior membentuk bagian dari sistem anterolateral. Baik, untuk pertanyaan yang ini sudah selesai mengenai perbedaan corticospinalis dan traktus spinothalamicus ditinjau dari 4 aspek ini ya. Tadi sudah saya jelaskan mulai dari fungsi utama, titik awal dan akhir, lokasi penyilangan atau dekusatio, letak relatif di medula spinalis juga yang terakhir. Kemudian saya lanjutkan untuk menjelaskan ini. Mohon maaf, saya lupa ini pertanyaan yang keberapa ya. Sebentar. Satu. Lalu dua. Baik, tiga. Saya kira ini pertanyaan yang ketiga ya. Satu, dua, tiga. Ya, betul. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, mohon maaf. Pertanyaan yang ketiga yaitu sebutkan pembagian trunkus cerebri atau batang otak dan minimal 2 struktur penting dari mesencephalon, pons, dan medula oblongata. Maaf, medula oblongata maksud saya. Baik, langsung saja. Yang pertama untuk pertanyaan bagian trunkus cerebri atau batang otak. Ya, ini. Trunkus cerebri terdiri dari 3 bagian utama, dari atas ke bawah. Yang pertama ada mesencephalon atau midbrain, yang kedua ada pons, lalu ada medula oblongata. Di sini ya, ini mesencephalon, yang ini pons, lalu ini medula oblongata. Dan ini semua merupakan trunkus cerebri. Lanjut. Nah, saya akan menjelaskan mengenai mesencephalon atau midbrain. Struktur penting yang ada di mesencephalon atau midbrain itu yang pertama ada tectum atau corpora quadrigemina. Tectum atau corpora quadrigemina ini terdiri dari colliculus superior atau maaf, saya ulang, refleks visual dan colliculus inferior atau refleks auditori. Yang kedua, merupakan struktur penting yang termasuk atau merupakan struktur penting dari mesencephalon atau midbrain itu adalah substansia nigra. Substansia nigra ini dia mengandung dopaminergic neuron yang berperan penting dalam regulasi gerakan. Rusaknya bagian ini itu berhubungan dengan penyakit Parkinson. Mohon maaf, saya isi minum. Baik, saya lanjutkan untuk menjelaskan ini pons bagian yang kedua. Di pons itu terdapat struktur penting. Yang pertama ada nucleus nervus cranialis 5, 6, dan juga 7.
Jadi, nukleus nervus cranialis ini terlibat dalam sensorik wajah, gerakan otot wajah, dan gerakan bola mata. Yang kedua, struktur pentingnya itu ada pontin nuklei dan jalur kortiko pontoserebelar. Panjang ya, tapi bagus. Jadi bagian ini berperan dalam koordinasi gerakan motorik dengan mengirim informasi dari korteks ke cerebellum. Lalu kemudian saya akan menjelaskan mengenai medula oblongata. Bagian yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu medula oblongata ya. Jadi terdapat dua struktur penting juga. Yang pertama itu ada piramid medula. Ini merupakan tempat penyilangan atau decussatio pyramidum tractus corticospinalis yang penting untuk kontrol motorik kontralateral. Yang kedua ada nucleus olivarius inferior. Dia ini tugasnya untuk mengatur sinyal motorik ke cerebellum yang terlibat dalam pembelajaran motorik dan timing. Baik, sudah. Untuk pembagian trunkus cerebri saya kira cukup dan juga ini dua struktur penting dari bagian-bagian ini sudah ya. Kemudian saya akan lanjutkan untuk menjelaskan mengenai ini pertanyaan yang keberapa udah mohon maaf. Langsung saja ini pertanyaannya yang selanjutnya yaitu jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari tiga nervus cranialis motorik murni. Contohnya ada nervus 3, nervus 4, dan nervus 6. Serta akibat lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Jadi ini preparat yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada nervus oculomotorius atau nervus 3. Ini ya, oculomotor nerve. Ini bagian sini dia. Nah, saya mulai dengan asal-usul nukleusnya terlebih dahulu. Itu ada nukleus oculomotorius berfungsi sebagai motorik somatik. Letaknya ini di mesencephalon bagian rostral setinggi colliculus superior. Lalu ada nukleus Edinger-Westphal sebagai visceromotor parasimpatis yang mengatur otot sphincter pupil dan otot siliaris. Fungsinya itu yang pertama untuk menginervasi sebagian besar otot ekstraokuler. Contohnya itu ada musculus rectus superior, rectus medialis, rectus inferior, obliquus inferior, dan levator palpebra superioris. Fungsi parasimpatisnya itu untuk akomodasi lensa dan konstriksi pupil. Nah, ini kemudian saya lanjutkan untuk menjelaskan akibat lesi pada upper motor neuronnya terlebih dahulu atau UMN. Jadi si nervus 3 ini itu jarang mempengaruhi, maaf, saya ulang, lesi pada upper motor neuron atau UMN itu tuh jarang mempengaruhi nervus 3 secara terisolasi karena input bilateral. Kemudian untuk lower motor neuron atau LMN-nya itu yang pertama ada ptosis atau kelopak mata turun, ada diplopia, penglihatan ganda. Diplopia itu tadi adalah penglihatan ganda ya. Lalu ada mata down and out.
dan juga midriasis atau dilatasi pupil. Yang kedua ada nervus trochlearis, nervus 4 atau nervus 4 ya. Ini trochlear nerve. Itu ditarik di sini. Dah. Sama seperti yang tadi, saya akan memulai untuk menjelaskan asal-usul nukleusnya terlebih dahulu. Mohon maaf. Oke, lanjut. Asal-usul nukleusnya itu yang pertama, untuk yang cochlear nerve tadi itu ada nucleus nervus trochlearis yang terletak di mesencephalon, tepat di bawah colliculus inferior. Fungsinya untuk menginervasi musculus obliquus superior yang berfungsi untuk depresi dan intorsi bola mata saat mata dalam posisi adduksi. Lalu, untuk lesinya, upper motor neuron tidak terlalu berdampak karena kontrol bilateral. Kalau yang lower motor neuron itu terjadi diplopia saat melihat ke bawah, misal saat membaca atau turun tangga. Lalu kompensasi dengan memiringkan kepala ke sisi kontralateral untuk mengurangi penglihatan ganda. Nah, yang ketiga itu ada nervus abducens atau nervus 6. Saya mulai lagi untuk yang asal-usul nukleusnya itu nukleus nervus abducens di pons bagian dorsal di dasar ventrikel keempat. Fungsinya untuk menginervasi musculus rectus lateralis, em, menginervasi rek- musculus rectus lateralis, kemudian abductus bola mata, di mana dia menarik bola mata ke arah lateral. Lanjut untuk lesinya, yang upper motor neuron, dia jarang menyebabkan defisit langsung karena sirkuit bilateral. Untuk yang lower motor neuron, itu dia yang pertama ada inabilitas menggerakkan mata ke lateral, lalu diplopia saat melihat ke samping, dan juga mengkonvergensi mata ke medial atau strabismus medial. Sudah. Lanjut untuk ini pertanyaan yang selanjutnya, jelaskan lokasi dan fungsi dari area Brodmann berikut ini. Yang pertama area 4, lalu area 1, 2, 3, lalu area 4, 44 dan 45, yang terakhir ada area 22. Nah, ini adalah preparat yang akan saya jelaskan. Saya mulai dulu untuk yang area 4. Area 4 ini tuh merupakan korteks motorik primer. Lokasinya di gyrus presentralis atau bagian posterior lobus frontal. Fungsinya untuk mengontrol gerakan motorik volunter atau sukarela, terutama otot-otot rangka pada sisi kontralateral tubuh. Setiap bagian area ini itu merepresentasikan bagian tubuh tertentu. Dia juga dikenal sebagai motor homunculus. Maaf, dia ini dikenal sebagai motor homunculus yang tadi, yang setiap bagian merepresentasikan bagian tubuh tertentu itu loh. Itu motor homunculus. Lanjut untuk area 1, 2, 3, itu merupakan korteks somatosensorik primer. Lokasinya di gyrus postcentralis atau bagian anterior lobus parietal. Fungsinya untuk menerima dan memproses menerima dan maaf, saya ulang.
Fungsinya untuk menerima dan memproses informasi sensorik dari kulit, otot, dan sendi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, suhu, dan propriosepsi. Fungsi ini itu adalah pusat utama untuk kesadaran sensorik somatik. Kemudian area 44 dan area Broca, maaf, lokasinya itu inferior frontal gyrus, hemisfer kiri yang umumnya dominan untuk bahasa, lalu fungsinya untuk produksi bahasa atau motorik bicara. Area ini itu penting dalam pembentukan kata dan koordinasi gerakan otot-otot bicara. Kemudian lesi di area ini menyebabkan afasia Broca, yang penderitanya itu bisa mengerti bahasa tetapi kesulitan berbicara dengan lancar. Kemudian area 22 itu merupakan area Wernicke, lokasinya superior temporal gyrus, hemisfer kiri, dominansi bahasa, fungsinya sebagai pemahaman bahasa atau reseptif bicara. Dia ini tuh memproses makna kata dan kalimat yang didengar, kemudian lesi pada area ini menyebabkan afasia Wernicke, kan yang tadi afasia Broca, nah ini yang afasia Broca, sekarang yang afasia Wernicke, itu maksud saya ya, mohon maaf. Saya ulang, lesi pada area ini menyebabkan afasia Wernicke, di mana penderita berbicara lancar, tetapi isi pembicaraannya tidak bermakna, dan pemahaman bahasa terganggu. Kemudian, ya sudah selesai sih. Baik ya, sudah selesai penjelasan saya untuk yang bagian ini, Broadman area atau area Broadman. Tadi saya sudah menjelaskan ini area 4, area 1, 2, 3, 1, 2, 3 mana ya? Oh ini 1, 2, 3, lalu 44 dan 45, ini 44, 45, lalu area 22, ini area 22 ya. Udah, saya kira cukup untuk penjelasan yang ini. Kita lanjut lagi. Ini memang panjang sekali ya, mohon maaf. Tapi ini sebentar lagi selesai kok. Jadi pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa oklusi pada arteri cerebri media lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Oh, oke. Ini ya homunculus ya. Ini preparat yang akan saya jelaskan. Baik, jadi saya akan menjelaskan itu dimulai dari distribusi vaskular arteri cerebri media atau ACM. Itu yang pertama adalah arteri cerebri media atau middle cerebral artery atau MCA adalah cabang terbesar dari arteri karotis interna. Jadi MCA ini merupakan cabang dari arteri karotis interna. Ya, arteri karotis interna itu yang ini nih. Pokoknya ini kan yang left ya. Pokoknya yang karotis interna deh. Nah, si MCA ini itu mensuplai darah ke sebagian besar ini loh tadi.
Nah, si MCA ini, saya ulang ya, itu mensuplai darah ke sebagian besar permukaan lateral hemisfer pada otak, termasuk yang pertama ada korteks motorik dan sensorik primer bagian lateral atau area Brodmann 4 dan 1, 2, 3, lalu area Broca dan Wernicke yang berfungsi sebagai dominansi hemisfer kiri. Mohon maaf, saya singgung lagi. Yang kedua ada area Broca tadi ya dan Wernicke sebagai dominansi hemisfer kiri. Lalu ada korteks asosiasi parietal dan temporal. Kemudian area lateral ini itu mengatur fungsi motorik dan sensorik untuk wajah dan ekstremitas atas atau lengan. Lalu yang kedua ada homunculus motorik atau motor homunculus. Nih, homunculus ya. Dia ini letaknya di gyrus presentralis. Untuk yang korteks motorik primer, yang motorik, gyrus presentralis. Kalau yang, maaf, saya salah, saya ulang. Tubuh itu direpresentasikan secara somatotropik. Jadi letaknya di gyrus presentralis untuk yang korteks motorik primer, lalu tubuh itu direpresentasikan secara somatotropik. Nah, bagiannya itu wajah dan lengan terletak di bagian lateral korteks. Lalu tungkai dan juga kaki itu terletak di bagian medial cortex. Dia ini lebih dekat ke visura longitudinal. Nah, kemudian yang ketiga ada korelasi klinis. Itu contohnya oklusi arteri cerebri media. Seperti yang di soal ini ya, oklusi pada arteri cerebri media. Nah, hal itu tuh terjadi karena ACM mensuplai atau menyuplai area lateral cortex. Lalu oklusi ini yang ada di arteri ini tuh akan menyebabkan yang pertama ada kelumpuhan wajah dan lengan kontralateral, itu yang paling menonjol, lalu gangguan bicara atau afasia jika terjadi di hemisfer dominan atau yang kiri ya. Lalu yang ketiga ada gangguan sensorik di area wajah dan juga lengan. Nah, tungkai itu relatif lebih terlindungi karena suplai ke area medial cortex berasal dari arteri cerebri anterior atau ACA. Ya, terlindungi karena ACA. Oke, baik, sudah selesai untuk penjelasan yang ini. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, ini dia. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan mengaitkan struktur sirkulus Willis yang terlibat. Lanjut, ini preparat yang akan saya jelaskan ya. Jadi ini tadi sudah sempat saya singgung, ada left internal carotid artery atau ICA yang juga hubungannya dengan nih, circle of Willis ya. Nah, jadi sebentar ya. Nah, jadi
Si yang pertama ini tuh dimulai dari arteri karotis interna atau ACI. Dia ini arteri karotis interna itu tuh adalah sumber utama suplai darah ke otak anterior, termasuk arteri cerebri anterior atau ACA, arteri cerebri media atau MCA. Lalu dia ini berkontribusi pada arteri komunikans posterior atau PCOA dalam sirkulus vilis. Oklusi arteri karotis interna bagian kiri beresiko mengurangi perfusi ke hemisfer kiri terutama di lobus frontal, parietal, dan temporal. Kemudian yang kedua, peran sirkulus Willis dalam kompensasi. Sirkulus Willis itu adalah anastomosis arteri di dasar otak yang menghubungkan sistem sirkulasi anterior dan posterior. Kompensasi terjadi melalui aliran kolateral yang dapat melewati beberapa struktur kunci sebagai berikut. Jadi struktur yang terlibat dalam kompensasi itu yang pertama ada arteri komunikans anterior atau ACOA yang menghubungkan ACA kanan dan kiri. Jika ICA kiri tersumbat, itu darah dari ICA kanan dapat mengalir melalui ACOA ke ACA kiri, lalu ke cabang-cabang kortikal lainnya. Nah, arteri komunikans posterior atau PCOA ini itu menghubungkan arteri karotis interna atau anterior dengan arteri cerebri posterior. Nah, jika jika suplai dari ICA kiri terputus, PCOA bagian kiri bisa membawa darah dari sistem vertebrobasilar ke PCA kiri, lalu ke PCOA kiri, lalu ke sirkulasi anterior kiri. Nah, yang ketiga itu ada alur kompensasi yang terjadi. Jika terjadi oklusi pada ICA kiri, jalur kolateral 1 atau via ACOA itu tuh yang pertama dimulai dari ICA kanan, lalu ke ACA kanan, ACOA, ACOA, ACA kiri, lalu suplai korteks frontal dan parietal kiri. Nah, jalur kolateral yang kedua itu via PCOA. Yang pertama dari arteri vertebralis ke arteri basilaris, lalu ke PCA kiri, lalu ke PCOA kiri, kemudian MCA kiri atau via sirkulasi anterior. Nah, batas kompensasinya itu yang pertama, kompensasi vaskular ini bergantung pada patensi atau keterbukaan dan ukuran ACOA dan PCOA. Nah, pada beberapa individu, struktur sirkulus Willis tidak lengkap atau anomali anatomis sehingga kompensasi bisa tidak optimal. Sehingga berujung pada infarct iskemik. Nah, udah deh. Sudah selesai. Baik, jadi nah ini. Sekian dari saya. Saya kira cukup untuk penjelasan mengenai pertanyaan-pertanyaan dari skenario ya. Saya kira cukup. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan perbuatan mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.